Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan mempelajari, kita akan membahas mengenai doa pemutusan kutuk keturunan ya. Jadi mungkin saudara mengalami atau saudara pernah dengar atau saudara tahu tentang doa pemutusan kutuk ya, kutuk keturunan. Jadi misalkan ada kakek kita ketahuan mencuri, maka anaknya juga sebagai pencuri, cucunya juga mencuri, atau mungkin ada yang kakeknya berhubungan dengan ilmu kegelapan, menjadi dukun misalkan, anaknya juga jadi dukun, cucunya juga jadi dukun, ya. Mungkin ada yang orang tuanya bercerai, anaknya juga bercerai. Mungkin ada yang orang tuanya sebagai penipu, terkenal sebagai penipu, anaknya, cucunya juga sebagai penipu juga, ya. Maka orang berpendapat, wah ini ada satu kutuk keturunan yang harus dipatahkan, yang harus diputuskan, kutuk keturunan, ya. Masalahnya doa untuk mematahkan atau melepaskan atau memutuskan kutuk keturunan ini apakah alkitabiah atau tidak? Kita lihat dasar yang sering dipakai untuk doa putus hubungan atau putus kutuk, ya. Dasarnya yang sering dipakai adalah Keluaran 20 ayat 4 sampai 6, saya bacakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi dari satu ayat ini saja sudah jelas saudara, bahwa jika Allah membalaskan ya dosa dari seseorang sampai ke turunan yang ketiga dan keempat, tetapi saudara harus perhatikan juga, Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Artinya gini saudara, jika kakek saya adalah penyembah berhala, ya, saya punya satu janji saudara, saya punya satu janji Tuhan. Apa janjinya? Tuhan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saya sederhanakan, ketika kakek saya menjadi penyembah berhala, ya, tetapi kehidupan saya adalah kehidupan yang benar di mata Tuhan, ya. Ketika saya mengasihi Tuhan dan saya berpegang pada perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kasih setia kepada saya, ya, yaitu saya yang mengasihi Tuhan dan yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah, karena itu ada ayat-ayat lain yang kontradiksi dengan ayat barusan yang di depan tadi ya saudara, yang Tuhan membalaskan kesalahan kepada keturunan ketiga sampai keempat dan seterusnya. Itu ada satu ayat yang kontradiksi. Kita buka di Ulangan 24 ayat yang ke-16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosa-dosanya sendiri. Ya, jelas ya saudara ya. Sekarang kita buka juga Yehezkiel 18 ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Artinya sendiri-sendiri saudara, dosa sendiri-sendiri ya. Jadi hanya ada satu kasus di mana dosa ditanggung oleh keturunannya, yaitu dosa Adam ditanggung oleh seluruh keturunannya saudara. Kita buka Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya
dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, jadi dalam kandungan pun kita sudah dalam dosa, saudara. Kenapa? Apakah karena kita berdosa atau kita melakukan dosa? Bukan, saudara. Ya, karena dosa keturunan dari Adam. Ada pula kebalikannya, saudara, dosa banyak orang yang ditanggung oleh satu orang, yaitu Kristus, ya. Berarti Keluaran 20 tadi harus ditafsirkan bukan sebagai hukuman dosa, melainkan akibat dosa. Ya, sekali lagi, bukan hukuman dosa, tetapi akibat dosa. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya contohnya, jika ada seseorang mencuri, saudara, kemudian dia tertangkap mencuri, ya, dia bertobat minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni dia. Ya, Tuhan memaafkan segala dosa-dosanya, Tuhan membersihkan segala dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia sudah mengaku dosa dan meminta pengampunan dosa. Ya, tapi masalah kepolisian, masalah hukum tidak selesai begitu saja, saudara. Orang ini harus menghadapi pengadilan, ya, harus masuk penjara, saudara. Ya, jadi akibat dosanya dia harus karena hukuman dosanya dia harus masuk ke dalam penjara. Lalu anak-anak istrinya gimana? Anak istrinya gimana, saudara? Ya, anak istrinya tidak mendapat hukuman dosa tersebut, tetapi anak istrinya menerima akibat dosa. Maksudnya apa? Maksudnya begini, anak istrinya yang tadinya dapat uang dari si suami, ya, dari sang ayah ini, kemudian sang ayah masuk penjara, tidak bisa bekerja lagi. Akhirnya sang ayah tidak bisa memberi nafkah kepada anak istrinya, ya. Akhirnya anak istrinya menjadi susah, saudara, tidak ada uang, kesulitan makan, kesulitan ini itu mungkin, saudara, karena sang ayah sudah masuk penjara. Mungkin sang anak, ya, si anak ini di sekolah diejek oleh teman-temannya, dibilang anak pencuri mungkin, saudara, ya. Jadi si anak tidak mendapat hukuman dosa, tetapi si anak menerima akibat dosa, ya. Saya mau bacakan satu ayat di 1 Korintus 3 ayat 16, saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jadi ada roh Allah diam di dalam kita. Kemudian satu ayat lagi, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi maksudnya apa, saudara? Maksudnya ketika saudara mempunyai kutuk keturunan, ya, tetapi ketika saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan, saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saudara, ya, saudara mengaku Yesus adalah Tuhan, maka saat itu juga saudara dimerdekakan. Kenapa saudara dimerdekakan? Karena Roh Kudus masuk ke dalam saudara. Jadi sekali lagi, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus masuk ke dalam saudara, dan Roh itu memerdekakan saudara, termasuk dari kutuk keturunan. Jadi ketika ada orang berkata, saya belum pernah dilepaskan dari kutuk keturunan, saya belum pernah didoakan untuk hal ini, tapi saya sudah menerima Yesus. Ya, saudara sudah dimerdekakan. Walaupun saudara belum pernah didoakan untuk diputuskan kutuk keturunan tersebut, saudara percayalah, saudara sudah dimerdekakan. Saya bacakan satu ayat di Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sekali lagi, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna, saudara, ya. Jadi ketika saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan yang Tuhan beri itu sempurna. Karya Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah sempurna. Saudara tidak perlu menambah-nambahinya lagi, termasuk dengan doa pelepasan terhadap kutuk keturunan. Karena sudah sempurna, saudara sudah dilepaskan dari kutuk keturunan tersebut, ya. Lalu ada juga masalah, saudara. Ada orang, enggak juga tuh, ada lagi kok ayatnya yang bilang tentang kutuk keturunan, ya. Saya bacakan di Yesaya 65, Yesaya 65
ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya bacakan. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak, firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu, ya. Tapi saudara harus teliti lagi ayat ini, ya. Nenek moyangnya saja yang bersalah atau keturunannya juga ikut bersalah? Di sini dijelaskan keturunannya pun ikut bersalah, saudara, ya. Jadi ayat tersebut berlatar belakang nenek moyang dan keturunannya berbuat dosa yang sama, ya, yaitu penyembahan berhala, sehingga mereka sama-sama mendapat hukuman dosa dan bukan akibat dosa. Ayat tersebut juga bukan bercerita dosa individual, saudara. Ayat tersebut bercerita mengenai dosa suatu bangsa, ya. Jadi sekali lagi, saudara harus ingat, penebusan Tuhan Yesus sudah sempurna. Saudara sudah dilepaskan dari segala kutuk, termasuk kutuk keturunan, ketika saudara sudah menerima Yesus. Bagaimana dengan saudara yang belum menerima Yesus, yang belum mengenal Yesus, yang belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, saudara ada di bawah kutuk. Bagaimana dengan anak saudara? Anak saudara juga ada di bawah kutuk. Maaf saudara, saya harus ngomong apa adanya, ya. Ketika saudara tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka saudara jelas ada di bawah kutuk. Termasuk keturunan saudara, ya, anak saudara, cucu saudara ada di bawah kutuk, kecuali jika ternyata anak saudara sudah menerima Yesus, saudara belum. Saudara yang ada di bawah kutuk, anak saudara tidak. Karena itu saya tantang bagi saudara yang tidak mau ada di dalam kutuk, untuk saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, ya. Saudara jadikan Yesus sebagai Tuhan, saudara akui Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup saudara. Kita berdoa bersama, saudara-saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mau mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup kami. Kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami percaya karya penebusan Yesus di kayu salib sudah sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati kami, berkuasalah atas hidup kami, bertahtalah dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.